Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan melalui hari baru ini dapat menjadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa bersyukur akan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar merenungkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami terima nanti dapat menjadi penuntun bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pada pagi hari ini, saya beri tema, memberi diri untuk berbagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, di masa pandemi ini, khususnya kasus COVID-19 Indonesia, membuat harga obat-obatan, vitamin, bahkan kebutuhan pangan yang lainnya meningkat. Nah, hal ini memicu panik bayi. Pada awal PKM di bulan Juli ini, ada sebuah video yang viral tentang beberapa masyarakat yang menyerbu sebuah supermarket dan mereka berebut sebuah produk minuman, yaitu susu beruang. Nah, ketika awal pandemi seperti masker, hand sanitizer, dan obat-obatan yang lainnya, dan belakangan ini oksigen itu mulai susah dicari. Dan ternyata ada orang-orang tertentu yang mencoba menyetok berlebihan. Dan ini berdampak bagi orang yang membutuhkan tentunya. Hal ini sangat memprihatinkan Bapak, Ibu, dan Saudara, apalagi obat-obatan, vitamin itu ditimbun mungkin oleh orang yang sehat. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang saat itu sakit dan sedang membutuhkan? Nah, kebiasaan panik buying ini merupakan perilaku yang menunjukkan keserakahan manusia dan tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Dan perbuatan demikian sama saja mencuri hak orang yang sedang membutuhkan. Dan kebiasaan ini harus kita hindari.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 17 sampai 22 juga rupanya ada perilaku yang tidak baik pada saat itu, yaitu ada jemaat yang tidak peduli dengan jemaat yang lainnya. Paulus mengakui bahwa persekutuan atau perjumpaan yang terjadi di Korintus itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi justru mendatangkan keburukan. Hal ini terjadi karena jemaat lebih mementingkan dirinya sendiri. Dalam persekutuan jemaat pada saat itu ada berbagai perbedaan. Ada yang hidupnya berkelimpahan, ada yang berkekurangan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu tidak membuat jemaat Korintus saling peduli, tetapi justru berkembang menjadi perpecahan. Perpecahan inilah yang membuat jemaat kehilangan kesadaran bahwa mereka adalah satu tubuh Kristus. Ketika perjamuan malam dirayakan di jemaat mula-mula, peristiwa itu meliputi suatu pesta atau makan bersama yang diikuti oleh perayaan perjamuan kudus. Dalam jemaat di Korintus, perjamuan malam ini bukan menjadi suatu persekutuan yang membawa kebersamaan. Padahal perjamuan malam itu mengingatkan jemaat pada perjamuan malam Yesus bersama murid-muridnya. Perjamuan yang terjadi di Korintus justru berubah fungsi menjadi pesta pora yang memabukkan. Nah, artinya makna dari perjamuan kudus yang seharusnya dihayati untuk saling mempedulikan anggota tubuh Kristus satu dengan yang lainnya, ini menjadi pudar atau hilang. Kurang ada perbuatan berbagi dan saling peduli di jemaat di Korintus pada saat itu. Hal ini sama sekali tidak menunjukkan kesatuan dan kasih yang seharusnya menjadi ciri jemaat tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Paulus di sini hendak mengingatkan kepada jemaat akan tujuan sesungguhnya dari suatu persekutuan dalam jemaat, yaitu saling mempedulikan. Hidup dalam suatu persekutuan, terutama sebagai anggota tubuh Kristus, harus benar-benar bisa mempersatukan dan bukan saling mementingkan kepentingan pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, teguran Paulus kepada jemaat di Korintus ini kiranya dapat mengingatkan kita bahwa keberadaan kita adalah satu tubuh Kristus. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan ini kiranya mampu menyadarkan setiap kita sebagai pengikut Kristus untuk dapat meneruskan kasih Allah dalam Yesus Kristus kepada setiap orang. Tuhan Yesus sendiri telah membagi kasih dan kemuliaannya kepada dunia ini. Dan Dia tidak pernah kekurangan kasih dan kemuliaannya itu. Begitu juga dengan kita yang seharusnya mau berbagi kepada semua orang dan tidak memilih kepada siapa kita berbagi. Karena perbuatan berbagi ini tidak membuat kita berkekurangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada banyak yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Seperti di masa pandemi sekarang ini, masih ada keluarga, teman yang terpapar COVID-19 ini dan mereka harus menjalani isolasi mandiri. Nah, saat inilah kita dirangkul untuk bersama-sama mewujud nyatakan sikap peduli kita. Meskipun di tengah keterbatasan kita saat ini, mari tidak mengurangi kepedulian kita kepada setiap orang yang membutuhkan. Mari melalui teguran Paulus kepada jemaat di Korintus ini, khususnya di masa sulit seperti ini,
semakin menggugah kepedulian kita untuk bersedia memberi diri untuk berbagi kepada semua orang. Mari memberi diri untuk berbagi, baik waktu, tenaga, perhatian, dan juga materi. Kiranya melalui permenungan kita pada pagi hari ini, kita senantiasa dimampukan dan dicukupkan untuk mau memberi diri, untuk berbagi dengan tulus. Demikian renungan saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana mau memberi diri untuk berbagi Tuhan. Dan di masa sulit seperti ini Tuhan, di dalam kami menjalani pergumulan pandemi ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memampukan kami, mencukupkan kami dalam setiap kebutuhan kami. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk keluarga, teman, sahabat yang mungkin saat ini masih menjalani isolasi mandiri atau menderita sakit. Tuhan, kiranya Engkau jamah, kiranya Engkau sembuhkan dan pulihkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Hari ini kami menyerahkan setiap aktivitas kami di dalam iman, pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.